Pengantinnya sungguh cantik. Cantik sekali. Ayo kita ke tempat pernikahan. Baiklah, ayo pergi. Ayahku, si miliarder itu, kapan ayah sampai di tempat pernikahan? Ayah akan segera sampai, sayang. Jadi, tentang hal yang kubicarakan tadi, untuk calon mertuaku, investasi 10 miliar rupiah. Sudah ayah selesaikan? Jangan khawatir. Ayah sudah memberi mereka. Nanti di pernikahan, Kita akan menandatangani kontrak dengan mereka. selain itu, ayah sudah menyiapkan banyak mas kawin. Satu saja dari ini, Harganya selongi. bagaimanapun, aku Agung, yang menikahkan putriku. Aru. Megah dan mewah. Aku tahu ayah paling menyanyiku. Ayah punya kamu saat berusia 18 tahun. Waktu itu ayah masih muda dan bodoh. Ayah berutang banyak padamu. Jadi tenang saja. Lihat, kamu adalah satu-satunya anak ayah. Semua yang ayah punya akan jadi milikmu nanti. Silakan masak dan duduk. Selamat, selamat untuk keluarga Adi. Hari ini bukan cuma ada pernikahan, tapi kalian juga menarik perhatian si miliarder. Dia menginvestasikan 10 miliar rupiah untuk kalian. Kami semua iri. Ah, bukan apa-apa, kami juga senang. Kami hanya, dia tertarik saja, itu saja. Terlalu rendah hati, Pak Adi. Dengan dukungan si miliarder, keluarga Adi kalian pasti akan sukses besar. Betul sekali. Tidak hanya itu. Menantuku putri sedang hamil. Keturunan keluarga Adi akan berlanjut. Oh, ngomong-ngomong Adi. Mulai sekarang, jaga baik-baik menantuku. Terutama, cucuku yang belum lahir. Tidak boleh ada yang salah. Kalau tidak, kamu akan berurusan denganku. Jangan khawatir, ayah. Ayah dan ibu sudah lama mengharapkan cucu laki-laki, bertahun-tahun lamanya. Aku harus menerima telepon ini. Halo, Pak ADI, hasil tes Anda sudah keluar. Ada APA, NAK? Hasil pemeriksaan pranikah. Aku dan putri sudah keluar. Ada sesuatu yang terjadi? Diagnosanya mengatakan, aku menderita azoospermia. Ayah, ada di sini? Mobilnya sudah penuh. Jadi, Aku duluan berangkat. Mulai sekarang, sayangku. kau sudah jadi bagian dari keluarga lain. Aku cuma pengen ngobrol lagi sebentar sama kamu. Bocah bebal. Kamu memang dari dulu suka nangis. Nggak berubah sama sekali. Sudah. Oh, iya. Mereka masih belum tahu. Kau adalah putri miliarder itu? Nanti di acara pernikahan, akan kumumkan secara resmi. Mari kita lihat siapa yang berani nakal-nakalan kami nanti. Ini salah satu dari sedikit cara, aku masih bisa melindungimu. Ayah. Azoospermia. Maksudmu? Jalang Vivian itu, bayi yang dikandungnya, bukan anakmu? Ini, di depan semua tamu ini. Dan si miliarder itu sebentar lagi tiba. Kita jadi bahan tertawaan. Aku akan cari jalang itu. Aku ikut. Sayang, izinkan aku memperkenalkannya. Ini dia. Dia. Apa dia, ayah dari anak haram itu?
Anak haram apa? Kamu bicara apa sih? Lihat keadaan kita sekarang. Dan kamu masih mau sembunyikan dariku? Jelaskan sekarang juga. Apa sih yang kami sembunyikan darimu? Baru kemarin, kami periksa ke rumah sakit untuk cek pranikah. Sekarang hasilnya sudah keluar. Hasil apa? Anak diagnosis azoospermia. Anak haram di kandunganmu itu. Bukan dari keluarga Adi. Itu tidak mungkin. Pasti rumah sakit salah. Tidak mungkin. Dialah ayah dari anak ini. Omong kosong apalagi ini. Aku ini. Di hari pernikahanku, kalian berdua bermesraan di suite pernikahanku. Aku tangkap basah kalian. Masih mau bantah? Kamu mau keluarga Adi yang mengurus anakmu? Mimpi. Pikir dulu sebelum bicara. Anakku bukan orang seperti itu. Buktinya sudah ada di sini. Masih bilang tidak ada apa-apa. Aku tidak akan membiarkan siapapun menuduhnya. Aku akan selidiki ini sekarang. Menyelidiki apa? Kurasa kamu cuma mau kabur. Berani sekali kamu. Berani main serong di suite pernikahanku. Baik. Bersiaplah menghadapi amarahku. Kamu mau apa? Menurutmu aku mau apa? Satpam. Satpam. Tangkap si pezina itu. Le Pascan. Lepaskan dia, sekarang. Adi, lepaskan dia. APA. Kasihan sama pezinamu? Dia sama sekali bukan pezina. Dia ayahku. Dia terlihat sangat muda. Bagaimana mungkin dia ayahmu? Jalan Castle. Kau akan berkata apa saja untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Bohong apapun boleh. Le Pascan Acu. Sudah kukatakan. Aku ayah putri. Calon bapak mertuamu. Tapi dia bilang ayahnya petani. Petani yang terlihat sepertimu? Lihat dirimu, berdandan seperti orang penting. Dia membohongimu. Kau pikir aku akan percaya itu? Tangkap dia. Berhenti. Ayah. Ayah. Kamu terluka? Biar aku antar kamu ke rumah sakit. Reputazimu Yang Paling Panting. Nak. Pergi cari tahu kebenarannya tentang hasil tes Henry. Sekarang juga. Ketua, apa yang terjadi? Kita sedang diserang. Kirim bantuan, sekarang. Kecua dalam masalah. Semua mobil, maju dengan kecepatan penuh. Mencoba minta bantuan? Kau tidak akan pergi hari ini, sampai kami selesai denganmu. Ebio, pernikahan ini tidak akan terjadi hari ini. Apa yang ingin kau lakukan? Jadi pernikahannya batal. Tapi masih ada upacara penandatanganan miliarder itu. Itu 10 miliar rupiah penuh. Di saat seperti ini, yang kau pedulikan hanya uang? Kau tidak akan mendapat 1 sen pun. Apa maksudmu? Karena dialah miliarder itu. Itu miliarder itu. Kamu pikir? Kamu benar-benar pikir, investasi 10 miliar dolar itu jatuh dari langit? Tentu saja karena bisnis keluarga adik kami, membuat miliarder itu terkesan. Lihat SI bodoh itu. Dia terlihat seperti miliarder bagimu? Bersikap bijaklah dalam hal ini. Biarkan kami pergi sekarang. Atau ayahku akan membuatmu membayar. Kamu pikir kami akan membiarkanmu pergi? Kamu membuatku benar-benar terlihat bodoh. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Dan pria yang kamu selingkuhi di kamar kami ini, apa yang akan kita lakukan padanya? Itu ayahku. Bayi yang kukandung adalah milikmu. Mengapa kamu lebih percaya pada rumah sakit daripada istrimu sendiri? Cukup bicara. Bawa mereka ke acara pernikahan. Karena tidak ada pernikahan, setidaknya beri tamu-tamu kami
Dan miliarder itu penjelasan. Tepat sekali. Dan biarkan semuanya melihat. Apa yang terjadi ketika kamu melawan keluarga Adi? Dengan dukungan miliarder itu. Keluarga Adi. Tidak boleh dia acak. Sekelompok bodoh yang tak ada harapan. Silakan lanjutkan dan mengutuk. Nanti, kamu akan meminta mati. Sedangkan jalang ini, pertama, aku akan berurusan dengan si tampan ini. Setelah itu, aku akan menyelesaikan urusanku denganmu perlahan-lahan. Dengar, semuanya, bukan bermaksud menyinggung. Kami baru saja menangkap di Sweet Pengganten, pria selingkuhan itu. Mulai hari ini, pernikahan ini dibatalkan. Kami batalkan pernikahan untuk menghajar pria selingkuhan itu. Aku akan pastikan semua orang melihat apa yang terjadi pada seorang pengkhianat. Jadi kau anak haram. Yang merusak pernikahan anakku? Biar ku jelaskan untuk terakhir kalinya. Aku bukan pria selingkuhan itu. Aku ayah putri. Ketua dari Zenith Group. Agung. Agung, tunggu. Bukankah itu nama miliarder itu? Dia. SI miliarder. Ayolah, semua orang tahu. Kalau miliarder Agung itu terlalu misterius. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di publik. Jadi, kamu pikir bisa menipu kami dengan omong kosong itu? Lihat dia. Dia terlalu muda. Bagaimana mungkin dia ayah sang pengantin? Itu alasan terburuk yang pernah kudengar. Omong kosong miliarder macam apa ini? Kamu pikir ada yang percaya? Tapi, hei, miliarder yang asli sedang dalam perjalanan. Jadi kamu bisa melihat sendiri. Seperti apa yang asli itu. Melihat mereka saja sudah bikin kesal. Hajar dia sampai babak belur. Tidak. Tidak, ayah. Berhenti memukulnya. Pukul aku saja, jangan pukul dia lagi. Ada apa? Kasihan sama dia? Semakin kamu kasihan padanya, semakin keras aku akan menghajarnya, sampai mati di depanmu. Terus pukul dia. Pukul lebih keras. Oh, pasukan bantuanmu menelepon? Aku tidak sabar untuk melihat siapa yang berani menyelamatkanmu sekarang. Ketua, sudah dikonfirmasi. Adi salah didiagnosis, hasilnya tertukar dengan seseorang yang memiliki nama sama. Boleh saya tanya sesuatu? Dia bayar berapa buat kamu? Piut pura-pura sama dia. Kamu siapa? Ketuanya di mana? Ketua, garing banget. Gue lagi menghajar pria selingkuhan itu. Kita lagi di acara penandatanganan miliarder itu. Datang aja kalau berani. Gue bikin kamu nyesel datang ke sini. Lepasin dia sekarang juga. Atau akibatnya, bakal lebih dari yang bisa kamu tangani. Kamu pengen mati ya? Ayo coba. Miliarder itu jagain kita. Lihat aja kamu bisa apa. Hari ini, malaikat aja gak bakal nyelamatin kamu. Halo, Pak Adi. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya kerja di bidang keuangan. Saya jago menghajar orang. Biar saya yang urus. Saya cuma berharap ke depannya, Pak Adi, Bapak bisa lindungin saya. Di bidang keuangan? Maksudnya debt collector. Pak Adi yang paling tahu. Kerjain yang benar. Seberapa baik kita nanti rawat kamu, tergantung kamu ngatasin dia gimana. Luka-luka ringan kayak gini, cuma buang-buang waktu. Buat orang kayak dia, harus main kasar. Dikebiri aja, selesai urusan. Ide bagus.
Jadi dia gak bakal bisa nyakitin orang lagi. Sebatang kayu. Cuma sekali ayun kayu ini. Sekeras apapun bijinya, gue hancurin berantakan. Bikin dia gak jadi laki-laki. Saya ingetin kamu. Jangan lakuin ini. Saya bisa kasih kamu uang. Berapapun yang kamu mau. Kamu pikir gue peduli sama uang kamu? Gue mau dilindungin sama miliarder itu. Saya ini miliarder itu. Saya. Kalau kamu terus ngomong sembarangan, gue cabut lidah kamu. Stop! Jadi ini, pelayan miliarder itu, Pak Lins, suatu kehormatan yang luar biasa. Silakan, masuk, lewat sini. Kenapa kalian cuma berdiri di sana? Pak Lynch, silakan duduk di tempat kehormatan. Aku bahkan belum melangkah masuk. Sudah mendengar keributan ini. Ada APA? Tidak ada APA. Kuma, kenapa miliarder itu tidak ada di sini? Miliarder itu baru saja menelepon saya. Mengaku sedang dibully di sini, di tempat ini. Kalian tahu sesuatu tentang itu? Tidak, tentu saja tidak. Katakan yang sebenarnya. Siapa sih yang berani membuli miliarder itu? Tidak ada. You can call me. Pak Lynch, Anda pasti bercanda. Bahkan jika Anda memberi kami keberanian 100 orang, kami tetap tidak akan berani menyentuh miliarder itu. Kami mengandalkan dia untuk investasi 10 miliar dolar itu. Benar kan? Bawa bajingan ini dan wanitanya. Pergi segera, jaga mereka ketat. Singkirkan mereka dari pandangan Pak Lins. Segera. Hentikan keributan. Tepatnya di mana miliarder itu, kalian tahu atau tidak? Ya, kalau kami sudah melihat miliarder itu, kami pasti memperlakukannya seperti raja. Kalau kami melihatnya, mana mungkin kami tidak memberitahu Anda? Benar kan? Kamu, segera cari ketua. Aku tidak peduli meski harus membongkar tempat ini. Karakan Quechua untukku. Ya, Pak. Leo, K. Sini. Leo, K. Sini. Aku cuma mikir, aku dengar ada yang manggil aku. Kalian dengar itu? Tidak. Kenapa kalian pada berdiri di sini? Carry dia. Sekarang. Kalau kalian gak nemuin dia, aku akan bikin kalian bertanggung jawab. Ya, Pak. Hei, kita harus bawa dia kemana? Ya, keluarga Adi pesan seluruh hotel hari ini. Kenapa kita nggak ambil aja kamar kosong? Kita bisa istirahat dan main HP sebentar. Nah, itu ide bagus. Ayo, kita pergi. Semua ini adalah harta tak ternilai. Mutiara ini terjual di lelang terakhir. Seharga 100 juta dolar. Dan bebek Mandarin giok ini. Jangan-jangan ini barang dari dinasti Han? Ini harganya 200 juta dolar. Wah. Pak Lynch, ini semua untuk kita? Taruh itu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir ketua bakal kasih kamu hadiah? Ini adalah mas kawin yang ketua siapin untuk pengantin baru. Mas kawin? Jangan-jangan mereka itu? Mereka... Sayang, apa dia benar-benar miliarder itu? Tidak. Masa sih dia miliarder itu? Kalau dia miliarder itu, kenapa dia diam saja sekarang kepala pelayannya sudah datang? Lihat, istrimu benar. Aku tidak melihatnya seperti itu. Terlalu muda, pasti bukan.
Mungkin miliarder itu benar-benar melihat potensi di keluarga adik kita. Dia hanya ingin memberi hadiah pernikahan untuk anakku. Itu masuk akal. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Tidak ada, hanya sedang mengobrol. Pack lunch. Daripada hanya berdiri menunggu, kenapa tidak masuk untuk minum teh? Silakan lewat sini. Ayo, serang. Dia kehabisan skill. Serang dia. Nyawaku sedikit. Aku akan langsung mati kalau maju. Ah, payah banget kamu. Main game sama kamu bikin tekanan darahku naik. Hey, kalian. Boleh tanya sesuatu? Apa lagi yang mau dibahas? Ambil naga itu. Kalau kalian mau melepaskan kami, aku akan beri masing-masing $1 juta. Bukan bermaksud meninggal. Tapi, bisakah kamu berhenti membual? Pack lunch. Ayo kita masuk untuk minum teh. Kita tunggu saja kabar dari miliarder itu. Wah, ada yang masuk. Cepat, cepat. Silakan ikut saya, Pak Lins. Pack lunch pack. Silakan ikut saya, Pak. Pack lunch pack. Ada APA? Perusahaan kecil seperti milikmu hanya pantas dapat ruang teh seperti ini. Kalau tempat ini tidak cukup baik untukmu, Pak Lins, kami akan ganti sekarang juga. Carikan yang lebih bagus. Lupakan saja. Ini cukup. Pack lunch. Ini, Pak. Coba ini. Ini teh spesial yang saya siapkan. Nah, teh ini, harganya $1 juta dilelang. Ini sebenarnya untuk miliarder itu sendiri. Biasanya kami sendiri tidak berani menyentuhnya. Sampah ini hanya berharga bagi orang sepertimu. Kalau ini tidak sesuai selera Anda, Pak Lins, saya akan ambil yang lain sekarang. Lupakan. Beri saya air saja. Minum omongan kosong ini hanya akan mengotori tenggorokanku. Pack lunch. Jadi, kami sudah mengobrak-abrik seluruh hotel. Tidak ada tanda-tanda ketua. APA. Kalian bodoh. Ketua menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk memelihara orang tidak berguna seperti kalian? Siapa di sana? Siapa di sana? Pack lunch. Kau siapa sih? Ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Apa maumu? Namaku Andi. Aku bekerja di bidang keuangan. Kau tahu bagaimana bisnis ini? Klien sering tidak membayar. Jadi aku berharap, kau bisa memperkenalkanku pada miliarder itu. Miliarder itu tidak mau bertemu sembarang orang. Katakan saja apa maumu. Ini idenya. Aku hanya ingin kesempatan untuk berkolaborasi dengan miliarder itu. Kami hanya butuh sedikit perlindungan dari pihakmu. Hanya itu. Kami bersedia memberimu separuh dari keuntungan perusahaan kami. Jengga. Kami menjalankan bisnis yang sah. Kau banyak kotor. Kau pikir kau pantas bekerja dengan kami? Pack lunch. Uang tetaplah uang. Kenapa harus menolak? Bukankah begitu? Sang ketua telah menghabiskan seluruh hidupnya membenci sampah sepertimu, parasit sepertimu, mengisap negara ini. Kau seharusnya diusir dari negara ini. Pak Lins, kumohon, aku memohon padamu, kill ya. Dan kalian yang lain juga. Jika kami tidak menemukan ketua hari ini,
Kalian semua akan menanggung akibatnya. Berdiri di sini ngapain? Carry dia. Ya, Pak. Segera, Pak. Bodoh-bodoh yang tidak berguna. Kemana si ketua bisa pergi? Ketua. Cow. Ketua. Nona Putri. Ketua. Nona Putri. Ketua. Sedang apa kalian di sini? Pak Lynch, ayahku terluka parah. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Kita bicarakan sisanya nanti. Seseorang. Tolong cepat. Pak Lynch, Anda memanggil? Cepat. Ketua terluka parah. Bawa dia ke rumah sakit. Sekarang. Ya, Pak. Ayo, tempat ini nggak terlalu besar. Berapa lama lagi? Oke. Aku datang. Kamu percaya nggak sama miliarder ini? Pria dewasa, bertingkah seperti anak kecil. Main pada kampet sama kita. Bener banget. Dan aku mengandalkan 10 miliar rupiahnya. Ayah, Tain Kuat. Ayah. Sayang, lihat. Wah, ternyata Pak Lin sendiri. Pak Lynch. Pak Lynch. Kenapa buru-buru sekali? Ketua terluka, parah. Dia harus dibawa ke rumah sakit, sekarang juga. Siapa yang berani melakukannya? Siapa yang berani memukul miliarder itu? Iya kan? Pak Lynch, tunggu. Aku ikut juga. Ayah, Tain Kuat. Ayah, tahan kuat. Sopir, gas. Cepat. Ya. Ayo pergi. Hey, Pak Lynch. Sang miliarder pergi ke rumah sakit. Haruskah kita ke sana juga? Benar, kita belum amankan investasi 10 miliar dolar itu. Kita harus pikirkan yang baik. Hei, anakku. Mereka temukan sang miliarder. Dia dibawa ke rumah sakit. Ayo kita buru-buru ke rumah sakit juga. Oak, ayah dan ibu, tunggu aku. Aku segera keluar. Ayah, kita sudah di rumah sakit. Kumohon tahanlah. Ayah. Keluarga, tolong berhenti di sini. Dokter, tolong selamatkan dia. Uang bukan masalah. Jangan khawatir, Pak. Kami akan lakukan semua yang kami bisa. Mohon tunggu di luar. Kumohon. Nona Putri, siapa yang melukai ketua agung sedemikian parahnya? ITU. Nona Putri, tolong, dokter. Dia pingsan karena shock. Dia hanya tidak sadarkan diri. Dia tidak dalam bahaya. Siakarlah. Nona Putri. Nona Putri, istirahatlah di sini dan pulihkan diri. Aku akan mencari pelaku sebenarnya yang melukai ketua. Begitu kutemukan dia, akan kuhancurkan dia. Katakan padaku. Tepatnya di mana di rumah sakit sang miliarder itu? Benar. Kita tidak punya kontak sang miliarder. Mari kita lihat-lihat dulu. Tunggu. Ada apa, Ibu? Bukankah itu jalan kecil itu? Dia ngapain di sini? Bukannya aku sudah suruh satpam bawa pergi wanita itu, dan si tampan itu, dia bisa sampai sini gimana? Dia pasti sembunyi-sembunyi keluar. Bagus, karena kita ketemu dia. Ayo kita kasih dia apa yang pantas dia dapat. Ayo pergi. Kamu. Kalian semua. Kamu jalan kecil. Kamu pikir bisa kabur gitu aja? Terus gimana kalau kamu datang ke rumah sakit? Sekarang kamu ada di tangan kami. Mana si tampan itu? Kalian semua. Kalian mau ngapain?
Mana si tampan itu? Katakan. Aku nggak bisa bilang. Sampai sekarang, kamu masih nutupin dia? Katakan di mana dia. Kalau kamu nggak ngomong, aku bakal lempar kamu dari gedung ini. Aku nggak akan bilang. Aku mending mati daripada kasih tahu kamu. Lihat kamu, setia banget. Kamu beneran pikir, aku takut buat lempar kamu? Aku bakal kirim kamu ketemu penciptamu. Lepasin aku. Membunuhmu seperti ini, itu terlalu mudah, Jalang. Jalan. Kau mau mempertaruhkan nyawamu untuk si tampan? Kau memang romantis ya? Kau salah paham. Dia benar-benar ayahku. Jadi itu sebabnya kau selalu memanggilku ayah di tempat pribadi. Kau suka memanggilku ayah ya? Ternyata kau juga seperti ini dengan pria lain. Bukan seperti itu, Henry. Kau harus percaya padaku. Dia benar-benar ayahku. Diam kau. Anakku. Si tampan itu sekarang tidak bisa menemukan jalan kecil ini. Harus diapakan dia? Karena mereka sangat cinta. Mari kita beri dia pelajaran yang benar. Kalau pria itu memang jantan, pasti dia akan mangkuk. Kalau kau tidak bicara hari ini, akan kubunuh kau. Dokter, bagaimana kondisi ketua? Pasien pada dasarnya sudah aman. Sekarang, kita hanya perlu menunggu dia sadar. Terima kasih, dokter. Halo. Rizky, apakah kau sedang bersama ketua? Aku di ruang rumah sakit ketua. Saat ini aku sedang menyelidiki cedera ketua. Tim keamanan ketua juga sedang dalam perjalanan. Pertama, temukan Nona Putri. Pastikan dia aman. Ketua sudah dalam masalah. Nona Putri. Tidak boleh sampai mendapat masalah. Dimengerti, Pak Lins. Saya mengerti. Saya pasti akan menjaga Nona Putri dengan aman. Kamu bodoh sekali. Sudah tidak ada harapan. Dulu aku pasti buta, sampai bisa jatuh cinta padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Anakku bahkan memilihmu. Sayangnya, kau ternyata tidak setia. Aku tidak tahu diri. Bayi yang kukandung ini selalu menjadi anak keluarga Adi. Laporan rumah sakit sudah keluar. Apa lagi yang mau kau katakan? Buktinya sudah jelas. Apa gunanya menyangkal sekarang? Putri, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, katakan siapa lelaki itu. Kalau tidak, aku pukul kau sampai mati. Ayo, pukul aku. Ayo, pukul aku. Semakin keras kau pukul, semakin kau akan menyesal saat kau tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Si tampan yang selalu kau bicarakan itu adalah miliarder itu. Ayo. Dan aku adalah putri miliarder itu. Kurang ajar. Otakmu sudah dipukul sampai tidak waras. Mana mungkin orang sepertimu bisa jadi putri miliarder? Ibu, jangan buang-buang kata lagi padanya. Kalau kita tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu takut. Kami di sini atas perintah Pak Lins, untuk melindungi keamanan ketua. Apakah ada di antara kalian yang melihat Nona Putri? Saat kami tiba, kami tidak melihat Nona Putri. Nona Putri, dia. Ada apa di sebelah? Ribet sekali di sana. Kalau kalian mengganggu ketua saat beliau sedang istirahat, bisakah kalian tanggung akibatnya? Rizky, aku yang akan periksa. Lupakan.
Tugasmu adalah melindungi ketua. Aku akan lihat-lihat. Ya. Hei, kamu di dalam. Sedang apa kamu? Ada APA? Kamu sopirnya miliarder itu. Kamu Pak Adi, dari keluarga Adi. Betul, itu aku. Kudengar miliarder itu di rumah sakit. Aku sengaja datang untuk menemuinya. Tahukah kamu di mana? Quechua Pirata? Kami ingin menjenguknya. Maksudmu ketua kami? Jadi sebelah sini. Kalau begitu kami... Ketua kami, baru saja dioperasi. Dia butuh istirahat sekarang. Sebaiknya jangan ganggu dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa miliarder itu akhirnya masuk rumah sakit? Tiba-tiba, aku yang harusnya bertanya. Ketua kami, terluka tepat setelah menghadiri pernikahanmu. Bagaini keramu menjaga Quechua? Ini. Aku tidak tahu. Dengar baik-baik. Pak Lins sedang menyelidiki siapa pelakunya. Begitu ketahuan, akan kubunuh dia. Benar. Kami akan beri pelajaran pada anak haram itu. Untuk membalas demi miliarder itu. Anakku, sedang bicara dengan siapa di luar? Ebio, ini sopirnya miliarder itu. Rizky. Tolong aku. Tono. Jalan Kessel. Diam kau. Senang bertemu dengan Anda. Kupikir ku dengar, ada yang memanggilku. Tidak, aku tidak. Pasti kamu salah dengar. Tidak mungkin. Aku bilang, aku dengar ada yang memanggilku. Minta aku menyelamatkannya. Pasti Pak salah dengar. Di rumah ini, cuma kami berdua orang tua. Benar. Mungkin karena kamu terlalu khawatir dengan keselamatan miliarder itu, sampai kamu mendengar hal-hal aneh. Sampai kita bereskan jalan kecil itu, jangan sampai ada yang tahu. Dia ada di sini. Agar tidak ada komplikasi. Apa aku benar-benar salah dengar? Hei, Pak. Ada kemungkinan kami bisa menemui miliardernya? Sejak miliarder itu dirawat di rumah sakit, hatiku hancur. Kami bahkan tidak tahu kondisinya bagaimana. Tidak sekarang. Sang ketua masih beristirahat. Kalian berdua tunggu saja di luar. Oh, tentu saja. Ya, kami akan menunggu di luar saja. Jika butuh apa-apa, tinggal bilang. Oh iya, apa kamu pernah melihat anak perempuan Quechua? Anak perempuan miliarder itu juga ada di sini? Kamu tidak tahu? Kamu bahkan tidak tahu siapa dia? Tidak, kami tidak. Sang ketua menyembunyikan itu dengan sangat rapi. Keluargamu akan jadi kaya, dan kamu tidak tahu? Astaga. Pak, apa maksudnya itu? Bisa dijelaskan sedikit lagi? Kamu pikir investasi 10 miliar dolar itu didasarkan pada jasa keluargamu? Kamu? Apa yang ingin kamu katakan? Maksudku, investasi 10 miliar dolar itu semuanya karena nona putri kami. Sebenarnya, nona putri kami, dia. Kamu tahu tidak? Nona putri kita. Dia itu... Ketua sudah bangun. Quechua. Putri di mana? Kami sedang mencari nona putri. Cari dia sekarang. Cari dia dengan segala cara. Ya, Pak. Sopir miliarder itu bilang, investasi 10 miliar rupiah ini berhubungan dengan putrinya. Apa yang sedang terjadi? Tepat sekali, putri miliarder ini sangat misterius. Payasannya, sulit bertemu dengannya. Bagaimana mungkin kami mengenalnya? Benar. Apa yang bisa dilihat putri miliarder itu, Jericho? Mengerti, anakku. Pasti kamu. Aku. Anakku tampan dan berbakat. Sangat menawan. Putri miliarder itu
Pasti tertarik padamu. Itulah sebabnya dia berinvestasi 10 miliar rupiah di keluarga kita. Oh. Apa yang kamu katakan? Mungkin benar. Luar biasa, anakku. Katakan yang sebenarnya. Kapan kamu bahkan bertemu putri miliarder itu? Aku bahkan tidak kenal putri miliarder itu. Kalian tolol buta. Aku adalah putri miliarder itu. Apa katamu? Sudah kukatakan berkali-kali, aku adalah putri miliarder itu, tapi kalian tidak mau percaya. Jadi kau putri miliarder itu? Betul. Panggil dokter untuk obati aku sekarang, atau kau akan menyesal. Pergi sana, kau jalang tak tahu malu. Lihat dirimu, kau sama sekali tidak mirip putri miliarder. APA, kau pikir kami bodoh? Putri miliarder yang asli sedang mengincar anakku. Jalang ini sudah tidak berguna sekarang. Buang saja dia. Tidak. Kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Apa yang kau lakukan? Bukannya kau yang terus bilang, kau sedang mengandung anakku? Apakah itu anakku atau bukan? Itu tidak akan bertahan. Kalau tidak, itu akan mengacaukan hubungan dengan putri miliarder itu. Bahkan orang buta sekalipun, tidak akan mau dengan sampah sepertimu. Kau tidak pernah tahu. Tunggu. Quechua, Ada Parentalain? Kalian semua, cari putri. Aku sudah terluka. Tidak boleh ada apa-apa lagi terjadi padanya. Quechua, kami di sini khusus untuk melindungi Bapak. Pergi. Sekarang, jika ada sesuatu terjadi pada putri, kau akan berurusan denganku. Ya, Pak. Jadi, aborsi ya? Aku juga tidak peduli. Aku juga akan membuangnya. Bawa aku untuk melakukannya. Kita akan lakukan di sini. Maksudmu apa? Siapa bilang butuh dokter? Apa yang kau lakukan? Kamu pikir kamu ngapain? Kau yang jalang di sini. Kamu pikir kami harus bayar aborsimu? Kamu pantas dipukuli sampai mati, Jalang. Berhenti, tolong, jangan. Ini akan segera berakhir. Ibu, tahan dia. Aku akan memberinya pelajaran. Jalang yang tidak setia ini. Jalan Castle. Kecilkan suaramu. Nanti ganggu miliarder di sebelah. Kamu akan menyesal. Berhenti pukul aku. Sakit. Sakit kan? Seharusnya kamu tahu ini akan terjadi saat kamu memutuskan untuk selingkuh. Jadi, binatang itulah. Mereka memukuli ketua begitu parah, lalu pura-pura tidak tahu apa. Acting yang bagus. Kamu punya nomor telepon Adi? Ya. Ini dia. Manajer hotel, ada apa? Ini Leo. Kamu di mana sekarang? Kami dengar miliarder itu di rumah sakit, jadi kami datang menjenguknya. APA. Kamu di rumah sakit sekarang? Ya, ada apa? Aku peringatkan kamu, jangan buat gerakan gegabah. Kalau ada apa-apa lagi terjadi pada ketua, 10 nyawa pun tak akan cukup untuk membayarnya. Tidak, kami tidak akan. Kami hanya akan menunggu di luar bangsal. Bagus. Tetap di sana dan jangan bergerak. Aku akan segera ke sana. Jadi kamu datang sejauh ini hanya untuk kami? Ya. Kamu sudah berbuat baik. Tentu saja aku harus berterima kasih secara langsung. Kepala pelayan miliarder itu bilang, dia akan datang ke rumah sakit untuk berterima kasih langsung pada kami. Tapi kami sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Untuk apa dia berterima kasih? Mungkin dia tahu kalau kami sedang menjaga bangsal miliarder itu, dan tersentuh oleh dedikasi kami. Wah. Lihat, kepala pelayan itu sangat sopan. Membuatku agak canggung. Bu, sepertinya tebakanmu benar.
Putri miliarder itu mungkin suka padaku. Bahkan kalau putri miliarder itu buta sekalipun, dia tak akan melirikmu 2 kali. Siapa yang kasih kamu hak untuk bicara, Jalan? Ayah, kamu di mana? Cepat, selamatkan aku. Putri. Putri. Rizky. Rizky. Sayang, ayah di sini untuk menyelamatkanmu. Masih nunggu Jalang itu datang nyelamatin kamu? Lupakan saja. Lihat dirimu. Kamu masih mikir dia bakal datang? Dia mungkin udah lama pergi sekarang. Kalian akan dapat balasannya, kalian binatang. Teres? Bahkan kalau kami, aku bakal pastikan anak haram di perutmu, mati dulu. Siapa di pintu? Aku yang buka. Kukira kau odar hilang tanpa jejak. Gak nyangka kau berani muncul. Le pas India. Lepasin Putri. Kau mau aku cuma lepasin dia? Kalau gitu, minta. Tolong. Le pas India. Kau mempermalukanku. Kau pikir aku bakal lepasin dia? Ko. Apa lagi yang kau mau? Aku gak bakal lepasin dia. Aku juga bakal bikin kau lihat. Waktu aku gebuk pacar kecilmu. Sampai dia minta mati. APA. Lagi pamer mesra buat aku? Lampiaskan padaku, jangan sentuh ayahku. Santai. Aku kabulkan permintaanmu. Kalian bajingan dan Jalang. Dari semua orang yang bisa kau ganggu, kenapa harus aku? Kau tahu siapa yang tinggal di sebelah? Itu miliarder itu sendiri. Nah, putri miliarder itu sedang melirikku. Kau tahu artinya apa? Artinya, aku bisa menghancurkanmu. Semudah menginjak semut. Benar. Anakku akan segera jadi orang besar. Nanti kami akan menginjakmu. Seperti semut. Aku. Akulah miliarder itu. Apa katamu? Akulah miliarder itu. Kau bercanda? Masih saja mulutmu lancang? Baiklah, hari ini, akan kuperlihatkan padamu. Bagaimana caraku menyiksa wanita kesayanganmu. Di mana ketua? Kemana dia pergi? Apa Adi dan orang-orangnya yang membawanya? APA. Dara. Saat ini, aku hanya ingin mengeluarkan anak haram itu dari tubuhmu. Tidak, jangan lakukan ini. Tidak. Sudah terlambat untuk merengek sekarang. Tidak. Kau bajingan, berhenti di situ. Siapa kau sampai berani memerintahku? Lihat siapa yang datang. Cuma kepala pelayan. Lepaskan dia sekarang juga. Kau cuma anjing peliharaan si miliarder itu. Apa hakmu memerintahku? Apa katamu? Aku bilang,
Kau cuma anjing peliharaan si miliarder itu. Apa hakmu memerintahku? Kau carry masalah. Selain ketua dan Nona Putri, tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Baiklah. Tamparan ini. Aku takkan lupakan ini. Tunggu saja. Aku akan buat kau berlutut di hadapanku. Dan memohon ampun padaku. Kau mau aku berlutut padamu? Apa hakmu? Bajingan, lihat baik-baik. Ini anakku, Adi. Sebenarnya kau minta maaf sekarang. Atau kau akan menyesal. Oh? Kalau begitu katakan. Kenapa aku harus berlutut pada binatang ini? Kau belum tahu kan? Biar aku beri tahu. Putri miliarder itu tertarik padaku. Katanya dia cuma punya satu anak perempuan. Begitu dia menikah denganku, semua yang dimiliki si miliarder akan jadi milikku. Anjing seperti kau, yang cuma bisa mengibas-ngibaskan ekor untuk si miliarder. Cuma pantas berlutut di kakiku dengan lidah terjulur. Kau benar-benar bodoh. Kau bahkan tahu siapa putri miliarder itu? Siapa dia tidak penting. Yang penting, dia suka padaku. Tunggu saja, kau akan dapat balasannya. Kalau begitu biar aku tanya. Siapa dia? Dia cuma perempuan yang selingkuh dariku, itu saja. Jangan buru-buru, setelah aku bereskan dia, aku akan datang untukmu, bodoh. Dia itulah putri miliarder itu. Minggir. Nona Putri, kamu baik-baik saja? Aku akan panggilkan dokter sekarang. Apa katamu? Jalang ini, dia putri miliarder itu? Tidak. Aku ingin melihatmu menghadapi orang-orang bodoh ini dan menggilas mereka. Ya, seperti yang Anda perintahkan. Para pengawal, dengarkan. Ya Pak, beri pelajaran untuk Nona Putri dan Ketua. Beri mereka pelajaran yang setimpal. Ya Pak. Lepaskan aku. Kamu benar-benar putri miliarder itu? Sudah kukatakan berkali-kali. Tapi kamu tidak mau percaya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Aku tak pernah sekalipun mendengar kamu menyebutkannya. Ayahku mengajariku sejak kecil untuk waspada pada orang di sekitarku, agar aku bisa melihat sifat asli mereka. Sebenarnya, aku memang melihatnya dengan jelas. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa ITU Bejda Mustahil? Kamu pikir perusahaan kelas 3 milikmu itu, yang tak pernah didengar siapapun, bisa menarik perhatian miliarder itu bagaimana? Dan bagaimana bisa dapat investasi 10 miliar rupiah? Tapi bagaimana denganmu? ITU. Itu karena putri miliarder itu menyukaiku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku buta sebelumnya, karena pernah menyukaimu. Itulah sebabnya aku minta ayahku investasi 10 miliar padamu. Kamu benar-benar putri miliarder itu. Masih tidak percaya, bahkan dengan senjata di kepala? Tunggu. Jadi kamu putri miliarder itu. Teres? Kamu menipu. Dan mempermainkanku. Aku akan membongkar kamu. Aku akan menghancurkan reputasimu. Aku sudah bilang berkali-kali pada kalian, aku tidak selingkuh, tapi apa ada yang percaya padaku? Laporan medis dari rumah sakit. Tidak mungkin salah. Baiklah kalau begitu. Aku akan buat kalian menghadapi kenyataan. Bawa hasil tesmu. Kameralah. Mana yang Pak Lins? Itu saya. Tolong laporkan hasil tes Anda. Kami memang melakukan kesalahan di rumah sakit kami. Kemarin, seorang pria lain bernama Henry Ford datang ke rumah sakit untuk tes. Masalahnya, nama mereka dia hampir sama, yang menyebabkan kebingungan. Dokter kami ceroboh dan mencampur adukannya. Sebenarnya, semua tes Henry Ford, hasilnya normal. Yang mengalami azoospermia adalah Henry Ford yang satunya lagi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kami dengan tulus meminta maaf. Hack ADI. Karena kelalaian kami telah menyebabkan Anda ketidaknyamanan. Kami harap Anda bisa memahaminya. Aku tidak percaya. Ini benar-benar tidak mungkin. Kalian pasti berbohong padaku. Mengenai 2 laporan tes ini, saya berani mempertaruhkan seluruh karir saya. Sama sekali tidak ada kesalahan.
Lalu di rumah baru kita, bagaimana dengan pria yang kutangkap itu? Bagaimana kau menjelaskan ini? Nona Putri. Ini. Kalian lebih percaya dia itu orang aneh, daripada percaya dia adalah ayahku sendiri? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dasar keras kepala bodoh. Quechua. Kau benar-benar miliarder itu? Tapi kenapa kau? Apa? Terlihat begitu mudah? Ketua sudah punya Nona Putri, saat usianya baru 18 tahun. Dan Puyo sangat menjaga penampilannya. Apa masalahnya dengan terlihat muda? Sekarang aku paham. Ketua diam-diam masuk ke kamar pengantin untuk menemui Nona Putri. Kalian bodoh. Mengira ketua adalah kekasih Nona Putri. Lalu memukuli ketua hingga babak belur, kan? Kami sudah jelaskan berkali-kali, tapi mereka tidak mau percaya. Kalian anak haram yang nekat. Berani-beraninya, kalian memukul ketua. Kalian pasti ingin mati. Miliarder itu. Miliarder itu. Kami sangat salah. Maafkan kami. Miliarder itu. Sekarang kalian minta ampun. Saat kalian memukuli kami dulu, kami sudah memohon-mohon. Apa hasilnya? Putri. 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 Aku buta. Pikiranku tidak jernih. Kumohon, Putri, maafkan aku sekali lagi. Sejak kalian memukul ayahku, tidak mungkin aku memaafkan kalian. Putri. Kau dan anakku punya sejarah bertahun-tahun. Tidak bisakah kau, hanya demi kenangan lama, maafkan kami sekali ini saja? Kami tidak akan berani lagi. Beraninya kau bicara soal perasaan? Saat kalian memukuli kami dulu, apakah kalian mengasihani kami? Kalau aku bukan putri miliarder itu, mungkin aku sudah mati sekarang. Putri. Putri. Putri, kau sedang mengandung anak keluarga Adi. Demi anak itu, kumohon. Dara. Dara, Nona Putri. Dokter, cari dokter. Cepat. Bayi Nona Putri dalam bahaya. Dia butuh suntikan sekarang juga untuk menyelamatkan bayinya. Kalau tidak, kita akan kehilangan bayinya. Kalau begitu, berikan dia suntikannya. Beri saja padanya. Berhenti. Aku tidak menginginkan bayi ini. Aku tidak akan menerima suntikan itu. Putri. Aku mohon padamu, selamatkan anak kita. Apa kau benar-benar tega membiarkan satu-satunya anak kita mati? Jangan lupa. Kau yang membunuh bayi kita. Putri. Putri. Kami tahu kami salah. Kau tahu, aku selalu ingin punya cucu laki-laki. Tolong kasihanlah kami. Jaga anak ini. Putri, keluarga Adi hanya punya satu anak laki-laki selama 5 generasi. Aku akan berlutut untukmu. Tolong, aku memohon padamu. Tolong, selamatkan cucu kami. Saat kau memukuliku, seharusnya kau sudah tahu ini akan terjadi. Sayang. Mama minta maaf. Jangan salahkan Mama. Salahkan ayah itu, yang lebih buruk dari binatang. Putri, aku binatang. Aku lebih hina dari debu. Putri, aku pantas mati. Kalau saja kita bisa melewati hari ini, dan kau menikah denganku, semua yang dimiliki keluarga kami akan menjadi milikmu. Bahkan gelar orang terkaya di Dacia akan menjadi milikmu. Sayang sekali, kau sendiri yang menyia-nyiakannya, seluruh masa depan cerahmu. Izinkan aku bertanya. Apa kau menyesal? Aku menyesalinya lebih dari apapun. Kalau saja aku tahu akan berujung seperti ini, aku tidak akan berani menyentuhmu sedikit pun. Tapi di dunia ini tidak ada tombol undo. Ini harga yang harus kau bayar. Ayah.
Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Sisanya akan kuserahkan padamu untuk menanganinya. Sayang sekali tidak ada kesempatan kedua di dunia ini. Ini harga yang harus kau bayar. Ayah, aku sudah menyampaikan pendapatku. Sisanya aku serahkan padamu. Putri. Tidak. Putri. Putri. Putri, jangan pergi. Ketua dan Nona Putri mengalami ketidakadilan yang begitu besar. Aku akan membuat mereka membayar 2 kali lipat. Hajar mereka habis-habisan. Pastikan mereka masih bernafas saja. Ya, Pak. Hentikan. 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 Tunggu. Kerikan aku penggakar terbaik. Aku ingin sampah-sampah ini membesar di penjara sumber hidup mereka. Ya, Pak. Belum cukup. Saya mengerti, Ketua. Juga, hubungi para pembuat onar di dalam, dan pastikan mereka mendapat perlakuan khusus. Aku ingin mereka menderita begitu hebat, hingga mereka memohon untuk mati, tapi tak pernah mendapatkannya. Teres pukul mereka. Ya, Pak. Nona Putri, apakah Anda benar-benar yakin untuk menghentikan kehamilan ini? Sangat yakin.